Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dan juga pendidikan kewarganegaraan. Langsung saja, untuk pertama adalah ilmu pengetahuan sosial. Kita akan belajar mengenai mata pencarian atau yang sering kita dengar dengan nama pekerjaan. Jadi pekerjaan yang ada di Indonesia itu ada 5. Satu, di bidang pertanian. Ini di bidang pertanian ini memanfaatkan kesuburan tanah yang ada di Indonesia sehingga cocok sekali untuk pertanian. Misalnya menanam padi, jagung, sayur mayur, buah-buahan, palawija. Kemudian yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan yang ada di Indonesia misalnya perkebunan kopi, teh, kelapa sawit, tebu, karet. Yang semua ini dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia baik untuk dikonsumsi maupun untuk diekspor ke luar negeri sehingga kita bisa mendapatkan devisa negara. Yang ketiga adalah kehutanan. Indonesia memiliki banyak hutan dengan kondisi iklim yang sangat menunjang, yang sangat mendukung, yaitu iklim tropis. Contoh hasil hutan misalnya kayu, rotan, damar, getah perca, dan getah agatis. Untuk tumbuhan yang ada di Indonesia banyak sekali jenisnya, beribu-ribu jenis karena iklimnya sangat cocok sekali. Untuk hasil hutan dimanfaatkan untuk kebutuhan perumahan, perabotan rumah tangga, industri, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah peternakan. Biasanya hewan yang diternak antara lain sapi, kerbau, kambing, ayam, burung, dan sebagainya, yang mana menghasilkan daging, susu, telur, kulit. Semua ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita semua. Yang kelima yaitu perikanan. Perikanan ada 2 yang ada di Indonesia, perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat kita memanfaatkan sungai, danau, kolam, dan empang. Adapun jenisnya yaitu jenis ikan mas, gurami, mujair, tawas, lele, dan masih banyak lagi. Untuk perikanan laut, karena wilayah perairan laut Indonesia sangat luas dan berpotensi menghasilkan ikan yang melimpah, contohnya yaitu ikan tongkol, ikan tuna, bawal, kembung, teri, kemudian ada kerang, udang, dan rumput laut. Selanjutnya yaitu keragaman sumber daya alam. Keragaman sumber daya alam ada 2, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang apabila habis dapat diproduksi kembali dalam jangka waktu yang cepat. Contoh sayur, tiap hari kita makan sayur, jika sayur itu habis akan ditanam lagi oleh petani sebulan 2 bulan maka akan ada lagi. Berbeda dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya barang-barang tambang, minyak, seperti itu. Jika habis kita membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa beratus-ratus tahun, berjuta-juta tahun lagi untuk mendapatkannya, atau bahkan kita tidak bisa mendapatkannya lagi. Selanjutnya masuk ke pembelajaran PPKN, keragaman yang ada di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia yaitu keragaman pekerjaan atau mata pencarian, tadi sudah Ustazah jelaskan. Kemudian keragaman cita-cita. Keragaman cita-cita yang kita miliki merupakan salah satu contoh kecil aja keragaman yang ada di negara kita. Kemudian yang kedua, keragaman suku dan ras. Kalau suku yang ada di Indonesia banyak sekali, guys. Pada kelas-kelas sebelumnya kalian sudah belajar mengenai suku-suku yang ada di Indonesia, contohnya suku Sunda, Jawa, Batak, Betawi, Dani, Melayu, Toraja. Untuk ras yaitu ciri fisik, contohnya warna kulit, warna bola mata, tinggi badan, warna rambut, dan lain sebagainya. Dengan perbedaan ini, bangsa Indonesia akan kaya kultur atau budaya dari berbagai suku dan ras. Semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Keragaman yang ada di Indonesia akan menambah pengetahuan serta menumbuhkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Jazakumullah atas perhatian solihah semuanya. Untuk tugas di rumah yaitu mengerjakan latihan soal evaluasi LKS tema 6, evaluasi subtema 1 untuk mapel PPKN, IPS, dan SBDP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.